Victor Gyökeres datang bukan membawa bunga, tapi membawa palu godam. Arsenal menghajar Fulham 3-0 di Emirates, dan malam itu penyerang Swedia tersebut benar-benar tampil seperti striker yang tahu persis kapan harus mencium darah di kotak penalti. Baru 9 menit laga berjalan, ia sudah mencetak gol pembuka setelah Bukayo Saka mengacak-acak sisi kanan pertahanan Fulham. Bola datang rendah, Gyökeres menyambar, dan Emirates langsung berubah jadi dapur mercon. Lovely skill from Bukayo Saka, low delivery, and Victor Gyökeres scores! Yang bikin penampilan Gyökeres makin gila, ini bukan sekedar soal 2 gol. Dilansir dari Reuters, ia juga memberi assist untuk gol Saka sebelum menutup babak pertama dengan sundulan yang membuat Fulham seperti ayam kehilangan kompas. With a wonderful pass. Lovely ball into Saka. Arsenal menyelesaikan urusan sebelum turun minum, sementara Fulham cuma bisa berdiri di tengah badai sambil berharap peluit jeda segera datang. Gyökeres kini bukan lagi pemain baru yang masih adaptasi. Berdasarkan catatan beIN Sports, ia sudah menyentuh 21 gol di semua kompetisi musim ini, sekaligus menjadi pemain Arsenal pertama sejak Alexis Sanchez pada 2014-2015 yang mampu mencetak 20 gol atau lebih pada musim debutnya. Ini rekor yang wangi, tapi juga berat. Karena begitu angka bicara, ekspektasi ikut naik seperti balon gas lepas dari tangan bocah. Secara taktik, Gyökeres memberi Arsenal sesuatu yang dulu sering hilang, pusat gravitasi di depan. Ia bukan cuma menunggu umpan matang, tapi bisa menahan bola, membuka ruang, lalu menyeret bek lawan keluar dari zona aman. Gol Saka lahir dari kerja kotor seperti itu. Ia menerima bola, menahan, lalu menyodorkan ruang tembak. Sederhana, tapi mematikan. Seperti pantun dadakan. Jalan ke London beli koper. Sekali Gyökeres muter, bek Fulham langsung gemeter. Buat fans Arsenal, performa ini terasa seperti jawaban atas rasa was-was panjang. Saat Kai Havertz cedera dan jadwal makin menggigit, muncul kekhawatiran mesin gol Arsenal bakal batuk-batuk. Tapi Gyökeres justru tampil seperti tukang las di malam final. Dingin, kasar, dan presisi. Kalau Arsenal benar-benar ingin mengakhiri puasa gelar liga yang sudah lebih dari 2 dekade, sosok seperti inilah yang dibutuhkan. Bukan sekedar pencetak gol, tapi pembawa aura menakutkan bagi lawan. Magic from Bukayo Saka kembali ke starting 11 seperti orang lama pulang kampung, lalu langsung menguasai panggung hajatan. Arsenal memang menang lewat brace Gyökeres, tapi nyawa permainan malam itu banyak datang dari kaki kiri Saka. Ia memberi assist, mencetak gol, ikut membangun gol ketiga, lalu ditarik saat jeda karena tugasnya sudah selesai. Dalam bahasa warung kopi, datang, obrak-abrik, pulang lebih cepat. The Guardian menggambarkan laga ini sebagai malam ketika kecemasan Arsenal mendadak cair. Saka, yang sebelumnya sempat terganggu masalah Achilles, tampil seperti tidak pernah kehilangan ritme. Ia membuat Raul Jimenez terlihat seperti korban sulap. Diam, bingung, lalu sadar bola sudah lewat. Dari situ, gol pertama lahir. Beberapa menit kemudian, Saka sendiri menghukum Bernd Leno dengan tembakan ke tiang dekat. Kembalinya Saka penting bukan cuma karena angka gol dan assist. Arsenal butuh pemain yang bisa menenangkan stadion. Dalam beberapa pekan terakhir, tekanan perburuan gelar membuat setiap sentuhan terasa berat. Tapi Saka punya kebiasaan langka. Saat banyak pemain panik, ia malah bermain seperti anak kecil yang sedang menikmati bola di halaman rumah. Santai tapi nyakitin. Dampaknya terasa ke seluruh lini serang. Eberechi Eze lebih bebas bergerak di ruang antar lini. We're told as Calafiori works this inside to Eza. Eza's effort. Leandro Trossard punya jalur serangan dari kiri. Still going Max Daumann. Lovely trickery. Dauman's right-footed effort. Sementara Gyökeres mendapat suplai yang lebih bersih.
Lovely skill from Bukayo Saka, low delivery, and Victor Gyökeres scores! Arsenal tidak cuma menang, mereka menang dengan gaya yang mengirim pesan ke Manchester City. Kami belum kehabisan bensin. Bahkan statistik memperkuat itu. Berdasarkan The Analyst, Arsenal mengumpulkan 2,39 non-penalti XG hanya pada babak pertama, salah satu angka tertinggi di Premier League musim ini. Buat fans, Saka itu bukan sekedar winger. Ia sudah jadi semacam tombol lampu untuk Arsenal. Begitu dia menyala, suasana Emirates ikut terang. Dan malam melawan Fulham ini seperti pengingat keras. Dalam lomba panjang menuju gelar, Arsenal boleh punya Gyökeres sebagai palu, Rice sebagai mesin, Saliba sebagai tembok. Tapi, Saka tetap punya aura anak emas yang bisa mengubah pertandingan jadi festival kecil di London Utara. Mikel Arteta tidak meminta pemain Arsenal lari dari tekanan. Ia justru menyuruh mereka memeluknya, seperti orang nekat berdansa di tengah hujan badai. Setelah menang 3-0 atas Fulham, Arsenal berdiri di puncak dengan 76 poin dari 35 laga, unggul 6 angka dari Manchester City yang masih punya 2 pertandingan simpanan. Situasinya belum aman, tapi jelas lebih harum daripada pekan-pekan sebelumnya. Dilansir dari Sky Sports, Arteta sebelumnya menegaskan skuadnya harus mencintai kebisingan dan tekanan di fase akhir musim. Overall for you. Yeah, I would have loved to have a full stadium. Unfortunately, it wasn't the case, but when they've been in... Kalimat itu terdengar manis, tapi maknanya kejam. Tidak ada lagi tempat bersembunyi. Arsenal sedang berada di 2 jalur besar, Premier League dan Liga Champions. Di Liga, City masih mengintai seperti singa lapar. Di Eropa, Atletico Madrid menunggu di leg kedua semifinal. Salah langkah sedikit, suasana bisa berubah dari pesta jadi sidang R. Kemenangan atas Fulham menjadi obat sekaligus peringatan. Obat karena Arsenal tampil ringan dan agresif. Peringatan karena pertandingan seperti ini harus terus diulang. Paul Merson bahkan sempat membuat prediksi nyentrik bahwa jika Arsenal mengalahkan Fulham, jalan juara bisa sangat terbuka. I can't believe how many times they give away the ball so cheaply. It was so cheap, you know, instead of... Alan Shearer juga melihat jarak 6 poin sebagai tekanan besar untuk City. Where he said he didn't want it. He also said that again last night. He didn't. Tapi pepatah lama tetap berlaku. Belum sampai dermaga, jangan dulu membakar perahu. Secara strategi, Arteta juga cukup cerdik. Ia melakukan rotasi dari laga Eropa, memberi ruang untuk Miles Lewis Kelly di lini tengah, lalu menarik beberapa pemain penting saat pertandingan sudah terkunci. Saka tidak perlu diperas sampai habis. Gyökeres tidak dipaksa mengejar hat-trick sampai paha berasap. Declan Rice pun bisa disimpan. Ini bukan cuma soal menang, tapi soal mengelola tubuh dan kepala. Fans Arsenal boleh mulai bermimpi, tapi mimpi ini harus pakai sabuk pengaman. Klub ini punya sejarah luka di fase akhir musim. Ada momen ketika gelar terasa dekat, lalu mendadak menjauh seperti mantan yang cuma balas WKWK. Bedanya, musim ini Arsenal terlihat lebih lengkap. Mereka punya kedalaman, punya striker tajam, punya Saka yang hidup lagi, dan punya pelatih yang mulai paham bahwa tekanan bukan musuh, tekanan adalah panggung. Declan Rice sedang berdiri di garis tipis antara emosi dan konsekuensi. Setelah laga semifinal Liga Champions melawan Atletico Madrid berakhir 1-1, komentarnya soal keputusan wasit Danny McKelly mulai menjadi bola panas. Rice merasa keputusan penalti Arsenal yang dibatalkan terlalu dipengaruhi atmosfer tuan rumah. Masalahnya, di kompetisi UEFA, kata-kata seperti itu bisa berubah jadi ranjau. Menurut laporan beIN Sports, UEFA sedang meninjau komentar Rice. Kalau dianggap melewati batas karena menyinggung integritas ofisial, sanksi bisa saja datang. Bagi Arsenal, ini bukan perkara kecil. Rice adalah jantung permainan, pengatur tempo, pemutus serangan, sekaligus pemimpin emosional. Kehilangan dia di momen krusial akan terasa seperti naik kapal perang tapi meriam utamanya disita. Di sisi lain, Arsenal juga sedang menyiapkan balasan atmosfer di Emirates. Daily Cannon melaporkan bahwa fans didorong untuk menyambut bus tim sebelum laga kontra Atletico, dengan Redaction Gunners ikut mengatur aksi tersebut. Biasanya kedatangan bus Arsenal tidak terlalu heboh, karena area sekitar stadion cukup sempit.
Tapi kali ini suasananya ingin dibuat berbeda. Panas, bising, dan sedikit menggigit. Ini menarik, karena Arsenal tidak hanya bertarung dengan taktik Diego Simeone, tapi juga dengan psikologi pertandingan. Atletico terbiasa hidup di laga berbau perang urat saraf. Mereka nyaman ketika permainan jadi kasar, lambat, dan emosional. Maka Arsenal harus pintar. Stadion boleh meledak, tapi pemain tidak boleh ikut terbakar tanpa kendali. Rice adalah contoh paling jelas. Api bisa menghangatkan, tapi kalau salah pegang bisa membakar tangan sendiri. Kemenangan atas Fulham memberi Arsenal modal rasa percaya diri, tapi laga Eropa punya hukum rimbanya sendiri. Fulham bisa ditundukkan dengan tempo dan kualitas, sementara Atletico sering memaksa lawan bermain dalam lumpur. Buat fans, malam di Emirates nanti bukan cuma soal nyanyian dan flare imajiner di dada. Ini soal membantu tim tanpa membuat tim kehilangan kepala. Pantunnya begini, beli jaket di kota Madrid, pulang ke London bawa cerita. Kalau Arsenal mau ke final elit, emosi harus panas, tapi otak tetap menyala.